Pada siang hari ini kita melaksanakan press release terkait ungkap perkara pasal 220 KUHP, yang mana ini merupakan lanjutan dari kejadian rekayasa tabrak lari yang ada di Kalimalang beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelumnya sudah kita tetapkan 4 tersangka, di mana 3 tersangka dapat kita amankan dan 1 waktu itu masih menjadi DPO. Dan pada saat ini kita informasikan bahwa DPO atas nama saudara WS tersebut sudah berhasil kami amankan di Polsek Cikarang Pusat. Jadi semuanya sudah dapat kita amankan. Nah, untuk motif kenapa mereka melakukan rekayasa tersebut adalah untuk mencairkan klaim asuransi, di mana nilai total apabila ini berhasil mereka perkirakan mencapai 15 miliar. Mereka nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak mengalami kerugian sebanyak 2,8 M karena dia mengikuti aplikasi poin digital edisi cash. Ini menurut keterangan saudara WS yang saat ini ada bersama kita. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa saudara WS masih hidup dan tidak hilang di Kalimalang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari makanya proses penangkapan tersangka melarikan diri kemana? Yang kedua, klaim yang pertama kan 3 miliar, sekarang 15 miliar. Iya. Baik, untuk setelah kejadian tersangka melarikan diri ini berpindah-pindah tempat. Ada di Bogor, ya, kadang tidur di musola, tidur di pemancingan, dan sempat ke Karawang juga. Jadi berpindah-pindah. Nah, untuk klaim asuransi, informasi awal yang kita dapat dari tersangka yang lain memang 3 miliar. Tetapi setelah kita tanyakan kepada saudara WS sendiri, ternyata ada 4 polis asuransi yang dia miliki. Ya, ada 4 polis asuransi yang dia miliki. Jadi ada asuransi Astra Life, Allianz, kemudian asuransi FBD dan asuransi Mega Life. Jadi kalau di total semuanya ini mencapai 15 miliar. Backgroundnya si Wahyu sendiri apa sih, Pak? Ini merupakan wira swasta, dimana sebelumnya juga dia punya pekerjaan sebagai wira swasta lah. Dan ditangkap atau menyerahkan diri, Dan? Jadi saudara Wahyu ini datang ke Polsek Cikarang Pusat menyerahkan diri kemarin pukul 14.00. Dan izin Dan, ini pas pencarian Wahyu ini melibatkan Brimob, dan latar belakang Wahyu ini seperti apa Dan sampai melibatkan Brimob? Ya, pencarian di Sungai Kalimalang itu merupakan SOP kita. Jadi kita koordinasi dengan BPBD, kemudian Basarnas, tapi kan kebetulan di sini ada Markas Batalion B Satrimoda Polda Metro Jaya yang kebetulan juga memiliki tim SAR. Jadi ada perbantuan dari Brimob. Semakin banyak yang ikut mencari, pasti akan semakin cepat dalam pencarian. Itu harapan kita. Jadi dari Brimob juga turun untuk membantu dalam pencarian. Si Wahyu ini belajar rekayasa dari mana, Dan? Atau terinspirasi dari mana? Untuk tuntutan Wahyu sendiri sudah 1 bulan direncanakan. 1 bulan direncanakan. Sudah cukup lama memang direncanakan. Dan kenapa sih memilih wilayah TKP-nya di Kalimalang di Megamukti? Menurut tersangka karena di situ cukup sepi, jadi mungkin tempat yang aman lah untuk mereka untuk melaksanakan aksinya gitu. Dan dokumen yang direncanakan sudah ada apa belum? Dokumen sampai sekarang kita belum temukan. Apabila ada berarti dia
pasalnya 262. Ya, kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah bisa dikembangkan ke arah sana atau belum? Dan kalau pasal 220 kan hanya 1 tahun gitu Dan. Sementara ini kan kejahatan asuransi dan nggak ada efek jerahnya gitu kalau 1 tahun. Apa Ya, bisa dijerat pasal sementara 378 yang misalnya? kita kenakan adalah pasal dia melaporkan kejadian yang dapat berakibat hukum, sementara mereka ini tahu bahwa kejadian tersebut tidak ada. Itu sementara pasal yang kita kenakan. 220. Berjalan tetap akan kita dalami apabila nantinya ada perkembangan ataupun pasal-pasalan yang kita bisa terapkan.